Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan penjelasan dari hadis Husain ibn Abdurrahman dalam bab man haqqaqa at-tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab siapa saja yang memurnikan, mengikhlaskan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Siapa saja yang memurnikan tauhid hanya untuk Allah semata, dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemarin disebutkan ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka memiliki 4 ciri. Mas Aris, Masya Allah. 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka memiliki 4 ciri. Disebutkan Nabi SAW, mereka tidak meminta untuk diruqyah, tidak berobat dengan besi panas, tidak tatayur menganggap sial dengan sesuatu, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Sampai halaman 50. Pembolehan bolehnya. Kata mu'allif hafizahullah ta'ala, ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis di atas, hadis yang kemarin. Yang pertama, fadilatus salafi wa anna ma yarawna minal ayati as-samawiyyah la ya'uddunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillah. Keutamaan salaf, dan sesungguhnya apa yang mereka lihat dari ayat-ayat kenabian, mereka tidak menganggapnya sebagai suatu kebiasaan. Bal ya'lamuna, bahkan mereka mengetahui anau ayatun min ayatillah, bahwasanya perkara tersebut adalah suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, hirsus salafi alal ikhlas, semangat para salaf, orang-orang yang terdahulu untuk menjaga keikhlasan. Semangat orang-orang yang terdahulu untuk menjaga keikhlasan. Wa syiddatu ibtiadihim anir riya'i, dan semangatnya mereka untuk menjauhi dari riya. Diambil dari lafaz mana, Mas Alvin? Yang kedua, semangat mereka untuk menjaga keikhlasan, diambil dari lafaz Husain ibn Abdurrahman melihat bintang, terus beliau menjelaskan bahwasanya beliau malam itu melihat bintang bukan karena ketika sholat, tapi karena disengat kalajengking. Jadi mereka menjaga keikhlasan. Jadi seolah-olah orang yang
hadir di majelis itu saya melihat bintang. Kalau tidak diteruskan kan, oh berarti Husain ibnu Abdurrahman sedang sholat. Tapi beliau menjelaskan saya itu tidak sholat ketika itu, tapi pas melihat bintang itu ketika saya disengat kalajengking. Jadi semangat mereka untuk menjaga keikhlasan dan semangat mereka untuk menjauhi riya. Berbeda dengan zaman sekarang ketika seseorang melakukan amalan-amalan di posting di statusnya, kilo lagi sedekah, kilo lagi maca Al-Qur'an. Pernah dengar kisahnya Ali bin Husain Zainal Abidin? Zainal Abidin, Mas Aris, membawa karung setiap malam, punggungnya sampai hitam-hitam, tidak ada yang mengetahui siapa yang bersedekah pada fakir miskin. Orang-orang baru tahu ketika beliau sudah wafat. Mereka baru tahu setelah beliau wafat. Sedekahnya ketika malam hari, tiap malam memikul tepung, dibagikan pada orang-orang fakir. Tidak ada yang tahu siapa yang telah bersedekah. Yang ketiga, masyru'iyatul wuqufi inda dalili wal amalu bil ilmi. Disyariatkan berhenti ketika ada suatu dalil wal amalu bil ilmi, dan beramal dengan suatu ilmu. Jadi disyariatkan untuk berilmu itu beramal dengan ilmu. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsana, dan sesungguhnya man amila, siapa saja yang beramal bima balaghahu, dengan segala sesuatu, dengan apa-apa yang telah sampai kepadanya, faqad ahsana, maka sungguh dia telah berbuat baik. Seseorang beramal dengan sesuatu apa yang telah sampai kepadanya, maka itu adalah sungguh telah baik. Yang kelima, tablighul ilmi bitalattufin wa hikmatin, penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan dengan hikmah. Yang keenam, ibahatur ruqyah, bolehnya ruqyah. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu, pengarahan kepada seseorang yang mengambil dengan suatu pendapat yang disyariatkan, ila ma huwa afdalu minhu, kepada sesuatu yang lebih afdal dari perkara yang telah diambil. Diambil dari lafaz Husain ibnu Abdurrahman ketika disengat, beliau melakukan ruqyah. Kemudian Sa'id bin Jubair memberi pengarahan bahwasanya tanpa meminta ruqyah itu lebih baik. Yang kedelapan, fadilatu nabiyina Muhammadin alaihi salatu wasalam haitsu uridat alaihi al-umamu, keutamaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, haitsu, di mana, uridat alaihi al-umamu, diperlihatkan kepada beliau umat-umat. Uridat alaihi al-umamu, diperlihatkan kepada beliau umat-umat yang telah dahulu. Kemarin sudah ya. Ada seorang nabi bersamanya seorang laki-laki atau dua orang laki-laki, wa nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Ada juga seorang nabi yang tidak ada seorang pun bersama nabi tersebut. Berarti istri dan anaknya juga tidak ikut. Istri dan anaknya juga tidak ikut. Seperti Nabi, siapa yang disebutkan dalam Al-Quran istrinya termasuk penghuni neraka? Nabi Nuh dan Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut
kedua istrinya tidak masuk surga bersama suaminya, bahkan masuk neraka. Iku istrine Nabi. Yang kesembilan, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atsba'ihim. Annal anbiya'a, sesungguhnya para nabi-nabi, mutafawituna, bertingkat-tingkat, fi adadi atsba'ihim, dalam jumlah pengikut-pengikutnya. Yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar wa zama annal haqqa mahsurun fihim. Ar-raddu, bantahan, ala, atas, man ihtajja bil aktsar, atas orang-orang yang berhujjah dengan banyaknya ya pengikut. Mereka berpendapat kalau pengikutnya banyak berarti mereka adalah yang benar. Enggak. Ini adalah bantahan kepada mereka. Wa zama annal haqqa mahsurun fihim, dan mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu ada pada mereka, terbatasi ada pada mereka, orang-orang yang banyak pengikutnya. Dari sini kita tahu batilnya demokrasi yang menganggap kebenaran diukur dengan banyaknya jumlah. Ya benar. Mas siapa? Belakangnya Mas Ari siapa? Mas, siapa namanya? Aji. Ikut belajar bahasa Arab apa? Belum? Berarti bisa baca? Ya bisa. Sudah nikah Mas? Mas Aji? Nah, berapa? 1 anak 3. Orang 3 anak 1. Yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Annal wajiba, sesungguhnya yang wajib, ittiba'ul haqqi, adalah mengikuti kebenaran. Wa in qalla aluhu, meskipun pengikut kebenaran tersebut sedikit. Wajib mengikuti kebenaran meskipun pengikut kebenaran tersebut sedikit. Footnote nomor 1, fala tastauhish bikillati salikin, maka janganlah engkau merasa kesepian, bikillati salikin, dengan sedikitnya orang-orang yang menempuh suatu jalan kebenaran. Wala taktarra bikathratil halikin, dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Kayak di kampung ada teman apa enggak? Teman yang ngaji sama teman yang tidak ngaji banyakan yang mana? Sedikit yang ngaji ya. Ya, jangan merasa sepi, kata beliau pentaklik. Jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebenaran, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi Uddatis Sabirin, wasafallahu subhanahu asyakirina bi annahum qalilun min ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala wasafa mensifati asyakirina, orang-orang yang bersyukur itu, bi annahum qalilun, mereka itu sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu sedikit, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Hamba-hamba Allah yang bersyukur cuma sedikit. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Ada yang mengatakan
Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bertauhid. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa dzakara al-Imam Ahmadu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna sami'a rajulan yaqulu. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala telah menyebutkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna sesungguhnya dia siapa? Umar atau Imam Ahmad? Umar. Sesungguhnya dia Umar sami'a mendengar rajulan seorang laki-laki yaqulu. Umar mendengar seorang laki-laki berkata, Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minal aqallin, termasuk bagian dari yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk bagian dari yang sedikit. Faqala ma hadza. Kemudian Umar berkata, ma hadza, ini maksudnya apa? Kok pengen dijadikan termasuk orang yang sedikit, ini maksudnya apa? Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, innallaha qala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman ma'ahu, bersama dia, kecuali sedikit saja. Ini melihat lafaz sebelumnya yang disebutkan Nabi siapa. Dilihat surat Hud ayat 40 nanti. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama beliau kepada dia kecuali sedikit saja. Wa qala ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qala illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal amalan soleh, wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Faqala Umar, sodakta, setelah mendengar penjelasan tersebut, Umar mengatakan, ya, engkau benar. Jadi ada satu ilmu yang tersembunyi dari Umar ibnul Khattab. Ada satu ilmu yang tersembunyi dari Umar ibnul Khattab. Kembali ke atas. Yang ke-12, fadilatu Musa alaihissalam wa qaumihi. Keutamaan Musa alaihissalam dan kaumnya. Yang ke-13, fadilatu hadil ummati wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim. Keutamaan umat ini, wa annahum, dan sesungguhnya mereka umat ini aktsarul umam, adalah umat yang paling banyak ittiba'an li nabiyihim, paling banyak mengikut kepada nabi mereka alaihi salatu wassalam. Yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhidi wa thawabuhu. Keutamaan memurnikan tauhid dan pahalanya. Pahalanya apa kemarin? Mas Frendi. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bagi orang yang memurnikan tauhid. Yang ke-15, ibahatul munadharah fil ilmi wal mubahatha fi nusus syar'i lil istifadati wa idharil haqqi. Ibahatul munadharah, bolehnya munadharah, bertukar pikiran, fil ilmi, dalam masalah ilmu, wal mubahasati, dan saling melakukan pembahasan, fi nusus syar'i, dalam nas-nas syariat,
lil istifadati untuk mengambil faidah, wa idharil haqqi dan untuk menampakkan suatu kebenaran. Selanjutnya umku ilmi salaf, dalamnya ilmu orang-orang terdahulu, lima rifatihim karena pengetahuan mereka, annal madhkurina fil hadits, sesungguhnya orang-orang yang disebutkan dalam al hadis, lam yanalu hadhil manzila illa bi amalin, mereka tahu yang disebutkan dalam hadis tersebut, mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan suatu amalan. Maksudnya kedudukan hadhil manzilah, kedudukannya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan amalannya 4 perkara yang disebutkan kemarin. Jadi kedudukan yang dimaukan adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amalannya mereka yang tidak minta ruqyah, tidak melakukan kai, tidak melakukan tatayur, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Yang ke-17, hirsus salafi alal khairi wal munafasati alal a'malis solihati, semangatnya orang-orang terdahulu alal khairi untuk melakukan kebaikan, wal munafasati dan berlomba-lomba alal a'malis solihati untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. 18, anna tarkar ruqyah wal kai min tahqiqit tauhid, sesungguhnya meninggalkan ruqyah dan kai min tahqiqit tauhidi, termasuk satu hal untuk mewujudkan, memurnikan tauhid. Yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatihi, meminta doa dari seseorang yang utama ketika dia masih hidup. Siapa kemarin yang minta didoakan? Ukasha bin Mihsan. Ukasha ibni Mihsan termasuk orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita mempersaksikan yang demikian karena Nabi SAW juga mempersaksikannya bahwa Ukasha ibni Mihsan termasuk penghuni surga tanpa masuk surga, tanpa hisab, tanpa azab. Yang ke-20, alamun min a'lamin nubuwatihi, satu tanda dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Khaitsu akhbara, di mana beliau akhbara menghabarkan, memberitahukan, anna Ukasyata, sesungguhnya Ukasha minas sab'ina, termasuk 70.000 orang, alladzina yadkhulunal jannata, yang masuk surga bila hisabin wal adzabin, tanpa hisab, tanpa azab. Fakutila syahidan, maka beliau Ukasha ibn Mihsan kutila, dibunuh syahidan, dalam keadaan syahid, fi khurubir riddah radhiyallahu anhu, ketika memerangi orang-orang yang murtad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang ke-21, fadilatu Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu. Sama penjelasannya, footnote-nya itu bidhamil ain, ainnya di dhammah wa tasdidil kaf, Ukasha, Ukasha. Wa yajuzu takhfifuha, boleh juga tanpa ditasdid, kana minasabiqina ilal Islam hajara wa syahida badran, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, berhijrah dan mempersaksikan perang Badar. Wa yakfi fi manaqibihi, cukuplah dalam manaqib, keutamaan beliau, ang syaidalahu an-nabiyyu alaihi salatu wasallam bil jannah, Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan
Beliau termasuk penghuni surga. Qutila syahidan fi qitali ahli riddah radhiyallahu anhu wa ardahu. Terbunuh syahid dalam memerangi orang-orang yang murtad radhiyallahu anhu. Yang ke-22 istimalul ma'aridi wa husnu khuluqihi alaihi salatu wasalam. Istimalul ma'aridi, penggunaan perkataan yang baik, wa husnu khuluqi, dan bagusnya akhlak beliau alaihi salatu wasalam. Haitsu lam yakul, di mana beliau tidak mengatakan lirrajulil akhar, pada seorang laki-laki lain, lasta minhum. Kemarin ketika ada seorang laki-laki yang meminta ud'ullaha ayajalani minhum, wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Beliau menjawab, sabakoka biha Ukasha, engkau telah terdahului Ukasha. Dan Nabi tidak mengatakan lasta minhum, engkau bukan termasuk mereka. Ini termasuk bagusnya akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Yang terakhir saddud dzara'i. Sebentar. Saddud dzara'i li'alla yakuma man laysa ahlan fayuradda wallahu a'lam. Saddud dzara'i, menutup adzara'i, ini memutus jalan-jalan yang mengantarkan kepada suatu dosa dan maksiat, supaya tidak berdiri orang yang bukan ahlinya kemudian ditolak. Wallahu ta'ala alam. Dan yang nomor 2, laqad kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dan sungguh akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Kama akhbarat bidzalika Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha telah mengkabarkannya. Wa tamasala husnu khuluqihi huna fi kaunihi lam yakul lirrajul alladzi qala ba'da Ukasha ud'ullaha ayajalani minhum. Dan terpraktekkan bagusnya akhlak beliau di sini ketika beliau berkata kepada seorang laki-laki yang mengatakan setelah Ukasha, ud'ullaha ayajalani minhum, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah supaya menjadikan aku termasuk mereka. Lam yakul lahu, Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan kepada laki-laki tersebut lasta minhum, engkau bukan termasuk bagian mereka. Bahkan beliau mengatakan sabaqa biha Ukasha, bahkan Ukasha telah mendahulimu. Adaban ma'ahadzar rajul, sebagai suatu bentuk adab pada laki-laki ini. Wa husnu khuluqihi, dan bagusnya, wa husnu khuluqin, dan bagusnya akhlak, wa talattufan bihi, dan berlemah lembut dengan laki-laki tersebut. Kemudian bab selanjutnya monggo Mas Haji, baca Mas Haji. Terjemah. Lho iki ana terjemah lho Al-Qur'an lho. Ada apa ndak? Mas Frendi, terjemahkan Mas Frendi. Bagi yang dia kehendaki. Ya. Terus ayat yang kedua,
jauhkanlah aku menyembah patung apa berhala? Oh, nanti ada bedanya antara patung sama berhala. Jadi kalau patung itu sonamun, bentuknya makhluk hidup. Kalau berhala ausan itu umum, bisa nanti pepohonan, bebatuan itu ausan. Jadi sonam itu bentuknya makhluk hidup. Kalau al ausan berhala umum, bisa pohon yang besar ataupun batu. Bab yang selanjutnya babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan perkataan Allah taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan pernah mengampuni ay yushraka bihi, dosa kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna, dan Allah akan mengampuni lafadz duna dimanakan di bawah, jangan dimanakan selain. Dimanakan selain nanti dosa selain kesyirikan diampuni. Kufur dengan adanya hari akhir kafir apa ora? Kafir ah? Nek dimanakan selain berarti nanti kafir dengan hari akhir berarti diampuni. Ya ora? Paham lagi? Mas Aji. Itu kan ada lafaz wa yaghfiru ma duna. Ampun. Wa yaghfiru ma duna, kalau di Al-Qur'an terjemahan kan maknanya nanti bisa dilihat, dan Allah mengampuni dosa selain. Ya, Al-Qur'an terjemahan biasanya seperti itu, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Lah yang benar kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, maduna itu artinya dosa yang di bawah kesyirikan, bukan dosa selain syirikan. Sampun paham? Tenan apa ora? Lafaz duna sudah ketemu. Nah, itu maknanya dosa di bawah kesyirikan, bukan dosa selain kesyirikan. Ya Mas Frendi. Nah, itu kata beliau rahimahullah taala, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan liman yasha'u, bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Wa qala al-Khalil, dan berkata al-Khalil Ibrahim alaihissalam, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku wa baniya dan anakku an na'budal asnam, dari menyembah patung. Footnote nomor 1 halaman 53, babul khaufi minasyirki li'anna wa adamu dzunub, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Perkataan Luqman kepada anaknya, ada yang masih ingat Mas Alvin? Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Li'anna wa adzamud dzunub, karena kesyirikan adalah sebesar-besarnya dosa. Fakullu ma ada syirki dakhilun tahtal masyiah, maka segala dosa, semua dosa ada syirka selain kesyirikan, dakhilun tahtal masyiah, masuk di bawah kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika berkehendak disiksa terlebih dahulu, setelah suci, setelah bersih, terbayarkan dosa-dosanya, akan dimasukkan surga.
Amma syirku adapun kesyirikan fau akbahud dzunub wa atlamuz dzulmi. Adapun kesyirikan fawa maka sesungguhnya kesyirikan tersebut akbahud dzunub, sejelek-jeleknya dosa, wa atlamuz dzulmi dan sezalim-zalimnya kezaliman. Lidza oleh karena itu yang bagi alal muslimi semestinya alal muslimi bagi seorang muslim ayya khafahu untuk takut terjatuh pada kesyirikan tersebut, wa yahdharahu dan berhati-hati, wa yattaqiyahu dan bertakwa, wa yadra'ahu an nafsihi bikulli wasilatin dan menolak, wa yadra'ahu dan menolak an nafsi dari dirinya bikulli wasilatin dengan semua wasilah. Wis apa lah burungnya itu aneh Mas Aris? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khubais. Iya lah, lampanya lupa lah, eling ya iso piye ta. Mas Haji, doa berlindung dari kesyirikan. Pernah baca? Dongkon nek terjatuh kesyirikan piye? Mas Friendly. Belum hafal, dulu belum hafal, sekarang belum loh. Lupa ngapal ke. Nah buka Android gak lupa? Mas Alvin. Masya Allah. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Dihafal iku. Oleh karena itu semestinya bagi setiap muslim untuk takut dari kesyirikan, waspada, bertakwa dan menolak dari dirinya dengan semua cara dari kesyirikan tersebut. Makhafata ayyaqa fihi wa huwa la ya'lam, sebagai bentuk takut ayyaqa fihi untuk terjatuh fi dalam kesyirikan tersebut, wa huwa la ya'lam, padahal dia tidak tahu. Syirik yang paling ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam apa? Riya, amalan karena orang lain supaya dipuji. Kita tidak tahu amalan mana yang ikhlas, enggak ngerti. Sampai duduk di sini tidak tahu ikhlas apa lagi. Mas Frendi, ikhlas apa lagi? Enggak tahu. Enggak ikhlas sama enggak tahu? Ya makanya diperbarui niatnya, semoga saja ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena perkara-perkara yang lain. Makhafata yaqa fi wa huwa la ya'lam, fala budda min ma'rifati asbabihi, maka sudah suatu kemestian min ma'rifati asbabihi, untuk mengetahui asbabi dari sebab-sebab kesyirikan tersebut, wa anwa'ihi, macam-macam kesyirikan, wa khaturatihi, dan bahaya kesyirikan tersebut. Faradhiyallahu an Hudzaifah ibnil Yaman, maka semoga Allah meridhai Hudzaifah ibnil Yaman khina qala, ketika beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah alaihi salatu wasallam anil khairi,
Dulu manusia itu selalu bertanya kepada Rasulullah SAW dari kebaikan. Contohnya banyak ya Rasulullah dulani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka. Wa kuntu as'alu anisyar, dan aku as'alu bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam dari kejelekan makhofata ayyudrikani, karena takut kejelekan tersebut menemui aku mendapati kejelekan tersebut. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa radhiyallahu anil Faruq, dan semoga keridhaan Allah atas Al-Faruq hina qala innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Sesungguhnya bahwasanya terlepas tali-tali Islam, satu tali demi satu tali, idza nasha'a fil Islam, jika tumbuh dalam Islam seseorang, lam ya'rif al jahiliyah, jika tumbuh dalam Islam seseorang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Sampai sini wallahu ta'ala alam. Itu bab al-khaufu minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Ancamannya mengerikan. Siapa saja yang terjatuh dalam kesyirikan sampai mati dia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut, dia akan masuk neraka selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Sabar atau tidak sabar, tetap di neraka. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.